Halo my friend, selamat datang di channel 18.30 PM. Sebelum kita mulai, gue mau tanya dulu nih my friend. Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang nggak beres dari orang terdekat kalian? Atau pernah nggak kalian dengar kabar seseorang yang tiba-tiba hilang tanpa jejak? Nah, hari ini gue mau ceritain satu kisah nyata yang bikin gue merinding, bikin sedih gue juga my friend, bikin gregetan, sekaligus bikin kita semua bertanya, kok bisa sih manusia tega banget sama pacarnya sendiri? Jadi kisah ini my friend terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang perempuan berinisial YTR. Umurnya 29 tahun. Dia menghilang 3 tahun my friend. Dan akhirnya ketemu sama keluarganya dalam kondisi bikin tragis atau sedih keluarga ya. Bukan keluarganya yang sedih, jadi teman-teman semua yang menyimak kisah ini mungkin sedih juga, ada kesal juga, dan pokoknya simak sampai habis. Yuk kita bedah satu-satu, tapi siapin tisu dulu ya. Soalnya cerita ini berat banget, friend. Oke, kita mulai dari awal, my friend. Di tahun 2023, YTR lagi asik nonton konser di Tritan Point Bandung. Kalian yang suka konser pasti tahu deh, seru banget kan suasananya ya. Sambil joget-joget kayak layaknya nonton konser lah. Asik-asik, happy fun bersama teman-teman ataupun teman terdekat kalian. Di situ dia bertemu dengan seorang pria bernama TH. Apesnya ketemu sama si TH nih. Awalnya sih kayak cerita-cerita cinta kebanyakan. Mereka ngobrol, saling suka, terus jadian. Namanya juga lagi jatuh cinta, my friend. Semua terasa indah. Bahkan tai kucing dikecapin aja udah nikmat aja. Nah, si TH ini sempat main ke rumah YTR. Jadi rumah YTR ini berada di lokasi Ranca Ekek, my friend. Keluarganya lihat TH orangnya biasa aja sih awalnya. Sopan, ramah, nggak ada yang aneh lah. Ya namanya juga lagi pacaran, my friend. Keluarga juga senang dong lihat anaknya bahagia. Tapi di balik semua kebaikan yang kelihatan di luar, ada sisi gelap yang nggak terlihat, my friend. Dan itu baru akan muncul belakangan. Beberapa bulan setelah pacaran, YTR ini mulai jarang pulang, my friend. Keluarga pikir sih mungkin dia lagi menikmati masa-masa pacaran. Wajar sih, tapi pelan-pelan YTR mulai susah dihubungi. SMS nggak dibales, telepon jarang diangkat. Terakhir kali, YTR ini ngirim pesan singkat ke keluarganya, my friend. Isinya, aku di Jakarta ya. Itu pesan terakhir yang mereka terima, atau keluarga dari YTR ini terima dari si YTR ngirim pesan tersebut ya. Setelah itu, hilang total. Nggak ada kabar sama sekali selama 3 tahun, my friend. Ingat ya, 3 tahun, my friend. Nah ini gue nggak tahu ya, selama 3 tahun ini orang tuanya berusaha mencari atau ya udah gitu aja. Dan kita lanjut ke ceritanya. Bayangin, my friend, anak perempuan kalian hilang, enggak ngechat, enggak nelpon, enggak pulang, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini udah gak masuk akal sih ya. Keluarga YTR tentu aja panik. Mereka cari kemana-mana. Tanya ke teman-teman YTR, ke tetangga, ke kerabat, bahkan sampai lapor ke polisi. Tapi semua jalan terasa buntu. Jadi si keluarga ini sempat mencari ya, tadi sudah dijelaskan. Dan akhirnya mereka mutusin buat viralkan foto YTR di media sosial. Karena semuanya udah buntu, akhirnya jalan ninja dilakuin nih, my friend, yaitu ngeviralin lewat media sosial. Dan usahanya tersebut pun berhasil. Ini adalah langkah terakhir menurut keluarganya yang bisa mereka lakukan.
Tapi justru disinilah hal ini terjadi. Beberapa saat setelah unggahan itu viral, keluarga malah dapat ancaman dari seorang pria yang gak dikenal. Isinya singkat tapi bikin menakutkan. Isinya yaitu disuruh hapus unggahannya. Nah, keluarga YTR ini curiga banget tuh, my friend. Ini mungkin si pelaku ini atau teman pelaku. Takut terjadi apa-apa, akhirnya mereka hapus tuh unggahannya, my friend. Padahal di hati kecil mereka nggak mau berhenti mencari. Ya, apalagi keluarga ya. Pasti ada salah satu anggota keluarganya hilang, pasti dicari kemanapun dia berada. 3 tahun berlalu, nggak ada kabar, nggak ada titik terang, sampai mereka mulai mikir yang enggak. Mungkin YTR udah nggak ada di dunia ini. Ini pikirannya mungkin udah saking buntunya kali ya. Udah 3 tahun dicari nggak ketemu, sampai akhirnya mereka berpikir ya mungkin dia udah meninggal. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain. Di bulan Juni 2006, telepon berdering dan kabar yang datang bikin mereka terkejut setengah mati. Jadi gini, my friend, YTR ditemukan tapi bukan di jalan, bukan di rumah temannya. Dia ditemukan di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi yang gue nggak tahu harus bilang apa. Ini kondisinya sangat mengenaskan banget ya. Begitu keluarga lihat YTR, mereka langsung jatuh, nangis, nggak percaya karena YTR bukan lagi perempuan yang dulu mereka kenal. Coba dengerin ya, ini bikin bulu kuduk kalian pasti merinding. Mata YTR buta permanen, dua-duanya, nggak ada harapan buat lihat lagi. Kakinya lumpuh, dia nggak bisa jalan, nggak bisa bangun sendiri, nggak bisa ke kamar mandi tanpa bantuan. Bibirnya rusak parah, sampai susah banget buat ngomong. Bahkan bentuk bibirnya berubah, seperti sumbing. Maaf ya, bayangin, my friend, dia nggak bisa cerita apa yang dia alami karena mulutnya sendiri rusak. Dan berikut adalah fotonya. Mungkin ini kalian nggak bisa ngeliat ya karena gue belum, karena sensitif ya. Akhirnya kita menghargai korban juga. Inilah berikut korbannya. Mungkin teman-teman semua sudah melihat juga beberapa berita yang viral belakangan ini tentang si YTR ini. Dan itu menurut gue sangat mengenaskan banget. Ada luka bacokan di kaki, bekas sayatan senjata tajam. Bukan satu, my friend, tapi banyak lah. Dan ini menurut gue cukup gila banget. Di kepalanya juga ada luka benturan benda tumpul. Parahnya, sampai terjadi penumpukan nanah di dalam otaknya. Dia harus operasi darurat biar selamat. Gila nggak tuh? Ada penumpukan nanah di dalam kepalanya. Itu diapain tuh anak? Dan ini yang paling sakit, my friend. Uang dan barang-barangnya si YTR ini totalnya sekitar 52 juta hilang. Diduga diambil sama si pelaku ini. Waktu pertama kali dirawat, dokternya ini nanya ya, my friend, YTR ini kenapa? YTR ini jawab dengan susah payah. Dia bilang, aku jatuh di kamar mandi. Lah, kok jatuh di kamar mandi sampai separah itu? Tapi dokter dan keluarga langsung gak percaya. Ya jelas gak percaya. Gua pun yang baca cerita ini pun juga gak percaya. Luka bacokan, luka di kepala karena benda tumpul, kebutaan, itu bukan jatuh dari kamar mandi. Itu adalah pola kekerasan yang berulang dan disengaja. Jadi dokter dan keluarganya ini sama-sama nggak percaya apa yang diberi keterangan oleh si YTR ini yang jatuh dari kamar mandi, dan itu nggak masuk akal sih menurut gue. Akhirnya setelah didesak pelan-pelan dan dikasih rasa aman, si YTR ini buka suara. TH pacarku, dia yang melakukan ini. Gila nggak tuh? TH boy, TH belum ketemu tuh pelakunya. Dan kata pertama yang keluar dari mulut YTR saat ketemu keluarganya, tolong, aku sakit. Tapi maafkan aku. TH ini belum ketangkep. Sampai video ini dibuat, TH ini belum ketangkep. Semoga sudah ketangkep lah ya. Dan gue lanjut lagi ceritanya nih. Ini gue baca cerita ini agak sedikit kesel juga ya. Dan si YTR ini bilang ke keluarganya, dia minta tolong lah ya. Dan dia juga minta maaf sama keluarganya. Karena udah bikin keluarganya khawatir. Padahal dia sendiri yang jadi korban. Jadi kebayang gak sih selama 3 tahun dia disiksa sama si pacar si Thea itu, dan dia tidak diberi akses sama keluarganya sampai pada akhirnya ditemukan lagi dalam kondisi ya seperti itulah. Tapi alhamdulillahnya YTR ini bisa selamat dan bisa memberi kesaksian
apa yang terjadi selama 3 tahun tersebut disekap oleh pacarnya. Lalu, di mana YTR disekap selama 3 tahun itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Ternyata nggak jauh-jauh, my friend. Dia dikurung di sebuah indekos di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Masih satu daerah dengan keluarganya. Garis bawah itu, my friend. Masih satu daerah sama keluarganya. Ironis banget kan? Selama 3 tahun dia di dekat rumah, tapi keluarganya nggak tahu. Jadi ibaratnya lo tinggal di daerah Ceger, Pondok Aren. Ini Cegernya ada di Pondok Aren ya. Dan lo disekap di Ceger juga. Tapi selama 3 tahun keluarga lo nyari dari situ nggak ketemu tuh. Padahal lo disekap di situ juga. Cerdik banget nih si TH pelakunya nih. Perlu banget harus ditindak lanjut. Nah, sedikit gue tarik ulur nih sebelum kejadian ini terjadi. Jadi menurut penyelidikan, setelah TH berkunjung ke rumah si YTR ini, dia mulai mengisolasi YTR. Pelan-pelan tuh, dia larang YTR kontak siapapun, ponselnya diambil, uangnya dikuras, dan setiap kali YTR berusaha kabur atau melawan, TH main tangan. Gila, udah bukan main hati lagi, udah main tangan nih, my friend. Motifnya? Keluarga curiga banget nih, TH ini posesif banget. Cemburu berlebihan, nggak terima kalau YTR mau pergi atau putus. Dan di sisi lain, TH juga ngincer hartanya si YTR. Total kerugian material yang diambil TH sekitar 52 juta rupiah. Udah duitnya diambil 52 juta, si TH ini kok tega banget yang ngelakuin kekerasan sama si YTR nih. Apa sih? Kesalahan sedalam apa sih YTR bisa ngelakuin hal tersebut? Si TH sama si YTR ini dibuat sampai cacat fisik seperti itu. Ini menurut gue cukup gila cerita ini. Nah, kenapa TH akhirnya bawa YTR ke rumah sakit? Mungkin karena si TH ini panik. Mungkin karena takut YTR mati di tangannya. Tapi disinilah justru pelan-pelan kebenaran mulai terungkap. Keluarga YTR nggak mau diam tuh, my friend. Tanggal 12 Juni 2006 kemarin, mereka resmi lapor ke Polda Jawa Barat. Polisi langsung gerak cepat. Polisi tolong gerak cepat, tangkap tuh TH. Oke, polisi? Jangan sampai kasus ini panjang tuh. Ini nggak bisa dibiarkan. Pelakunya udah ketahuan di Indonesia, TH. Tapi masalahnya, TH ini udah kabur, my friend. Beberapa kali polisi hampir tangkap, tapi dia selalu lolos. Kayak belut juga nih TH, my friend. Katanya sih dia sekarang sering pindah-pindah tempat. Gue gak ngerti ya. Kayak film action gitu. Tapi ini nyata dan mungkin bikin kalian kesal yang menonton cerita ini. Si TH ini dijerat pasal 466 KUHP baru, my friend. Tentang penganiayaan berat. Hukumannya berat yang pastinya. Sesuai sama luka permanen yang diderita oleh si YTR ini. Kakak YTR speak up tuh, my friend. Namanya Melanie. Bilang gini, kami gak mau ada korban lain. Kami mau TH dihukum seberat-beratnya. Dia udah hancurin masa depan adik saya. Betul banget. Gue juga setuju apa kata kakaknya si YTR ini. Kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya, my friend. Gue pribadi sih berharap polisi cepat nangkap tuh si YTH. Karena selama dia masih di luar, keluarga YTR masih ketakutan. Takut, my friend. Dan kita semua juga nggak tenang ya pastinya dong. Karena kita nggak mau tuh ada korban-korban berikutnya seperti YTR ini. Dan semoga yang gue harapkan tadi YTH cepat terang. Ya si TH ini cepat tertangkap pastinya. Oke, my friend, cerita ini berat banget ya. Tapi menurut gue ini penting banget buat kita semua. Pertama, jangan pernah anggap remeh kekerasan dalam hubungan. Apalagi kalian masih pacaran ya. Kadang ya udah rumah tangga aja udah nggak bagus tuh. Kadang pelaku tuh kelihatannya baik, my friend, depan umum, sopan, ramah. Tapi di balik pintu tertutup, dia bisa jadi orang yang sangat buas atau berbeda, my friend. Kedua, kalau kalian atau teman kalian ngalamin hal serupa, diancam, dipukul, atau dikontrol berlebihan, jangan diem, my friend. Cerita ke orang tua, teman, atau langsung lapor polisi. Bisa juga datang ke gua, bawa aja lah rokok filter 2 batang. Ada banyak kok lembaga yang siap bantu juga, my friend. Lembaga yang siap bantu kayak Komnas HAM Perempuan dan LBH. Jadi kalian nggak perlu takut lah ya. Ketiga, buat keluarga YTR, kita doain, my friend. Semoga YTR cepat pulih. Walau kita tahu luka fisik dan mentalnya dalam banget. Dan semoga pelaku cepat ketangkep dan dapat hukuman yang setimpal. Gue juga mau bilang nih, my friend, terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini menurut kalian bermanfaat, nggak usah repot-repot lah. Cukup kalian like, share, dan subscribe video ini dan sebar ke banyak orang.
Karena di episode berikutnya gue akan membacakan atau berbagi kisah-kisah berikutnya yang menarik nih. Dan ya, pastinya bisa mengedukasi kita semua. Atau dari kalian nih, my friend yang mempunyai rekomendasi kasus yang pengen gue bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jaga orang terdekat kalian, my friend, dan jangan ragu buat minta tolong ke orang terdekat kalian. Dari gua Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari 18.30 PM. Sampai jumpa.